Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Dalam video sebelumnya saya telah membagikan tentang perbandingan senilai. Namun ada beberapa pertanyaan. Pak, kapan kita selesaikan soal itu dengan cara perbandingan senilai? Dan kapan kita selesaikan soal itu dengan metode perbandingan berbalik nilai? Maka untuk menjawab pertanyaan itu, langsung saja kita masuk ke dalam sebuah contoh. Pak Arif memiliki perusahaan batu bata. Dia menerima pesanan dari temannya. Untuk menyelesaikan pesanan itu, dia mempekerjakan 5 pekerja dan selesai selama 16 hari. Apabila dia ingin menyelesaikan pesanan itu selama 10 hari, berapa jumlah pekerja yang harus dia pekerjakan? Maka langsung saja kita buat dalam bentuk tabel dia. Ini kita buat dia pekerja. Ini hari. Kalau dalam soal itu tadi, kalau tadi dikatakan 5 pekerja akan diselesaikan dengan 16 hari. Apabila dia ingin menyelesaikannya dengan 10 hari, berapa jumlah pekerjanya? Berarti ini yang ditanya. Maka langsung saja kita buat. Andaikan saja ini A, B, C, dan D. Maka secara logika ini 5 pekerja akan diselesaikan dengan 16 hari. Apabila ingin selesai dalam tempo 10 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Otomatis ini akan bertambah. Maka inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Maka sekali lagi, ini nanti bertambah, ini akan berkurang. Atau sebaliknya, satu dia berkurang, satu bertambah. Atau satu bertambah dan satu lagi akan berkurang. Baik, kita selesaikan dulu ini. Perbandingan berbalik nilai itu dapat kita selesaikan dengan cara perkalian. A dikali dengan B sama dengan C dikali dengan D. Beda dengan perbandingan senilai. Kalau dia perbandingan senilai, dia dengan metode perkalian silang. Maka kita masukkan. Maka yang ditanya adalah C. C sama dengan A dikali B per D. C sama dengan berapa nilai A tadi? 5 dikali dengan berapa nilai B? 16 dibagi dengan D. D-nya 10. Maka C sama dengan 5 dikali dengan 16, hasilnya 80, dibagi dengan 10. Maka C sama dengan 8. Maka ini jawabannya 8. Kalau tadi dia mempekerjakan 5 pekerja, dia menghabiskan waktu selama 16 hari. Apabila dia ingin membutuhkan waktu 10 hari, berapa bekerjanya? Maka otomatis bertambah menjadi 8 pekerja. Inilah dia yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kembali lagi kita lihat, seandainya kita masukkan di salah satu apa ini, apabila pekerjanya kita buat menjadi 4 pekerja, maka otomatis waktunya semakin banyak. Maka 5 dikali dengan 16, 5 dikali 16 dibagi dengan 4 sama dengan 80 per 4 sama dengan
Maka harinya menjadi 20 hari. Maka ini lihat. 5, 16. 8, dia naik. Maka ini berkurang. 8, ini 4. Dia menurun. Lihat, 10 ke 20 dia naik. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Sekali lagi, kalau seandainya kita masukkan, ini bisa saja begini kita buat teknik mudahnya. Ini 5 dikali 16, 80. 8 dikali 10, 80. 4 dikali dengan 20, 80. Maka hasilnya tetap 80 di sini. Seandainya muncul lagi soal. Seorang yang mempunyai perusahaan mempekerjakan 5 pekerja dan akan menyelesaikan sebuah tugas itu dengan 16 hari. Apabila dia ingin mempekerjakan 10 pekerja, ini 10 di sini. Berapa seharusnya waktu yang akan diselesaikan untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Langsung dibuat di sini. Ini 80 tetap. Artinya 10 dikali berapa sama dengan 80 atau 80 per 10. Langsung jawabannya di sini. Maka 10 dikali berapa supaya dengan 80 jawabannya? Artinya 80 per 10. Maka jawabannya di sini sama dengan 8. Maka kalau 10 pekerjanya, 8 hari akan selesai. Inilah dia prinsip dari perbandingan berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai, bisa diselesaikan dengan rumus seperti ini. Lihat, A dikali B sama dengan C dikali D. Maka kalau C yang ditanya, langsung dia per D. Kalau seandainya D ditanya, dia pembaginya sama dengan C. Inilah teknik mudah. Tapi kalau sudah paham, lebih mudah lagi. Lihat langsung hasil akhirnya. 5 dikali dengan 16, 80. Kalau seandainya ditanya yang ini tidak diketahui. Ini ditanya. Maka 80 per 10, jawabannya 8. Berikutnya juga, seandainya ini ditanya, 80 dibagi dengan 20. 4. Kan lebih mudah. Karena dia kalau perbandingan berbalik nilai, hasil akhirnya akan tetap sama. Contohnya, kita buat di sini. Kalau seandainya jumlah pekerjanya 40. Langsung saja hasilnya akan pasti 80. Maka berapa hari akan selesai itu? Bisa diselesaikan dengan waktu 2 hari. Inilah dia kalau perbandingan berbalik nilai. Yang ini lihat ke sini, dia naik, maka ini turun. Ini ke sini, dia turun, maka ini naik. Inilah dia prinsip perbandingan berbalik nilai. Berbeda dengan perbandingan senilai. Lihat contoh ini. Contohnya Leo mengendarai sepeda motor dengan menempuh jarak 120 km. Dia menghabiskan bensin 4 liter bensin. Apabila dia ingin menempuh jarak 300 km, maka dia sama dengan video yang sebelumnya. Dia harus diselesaikan dengan cara 4 per 120 dikali dengan, lihat ini 300. Ini yang ditanya, variabel ini. Ini dalam pembahasan video yang sebelumnya sudah. Maka dia harus diselesaikan dengan sistem perkalian silang. Andaikan ini X, maka X sama dengan 300 dikali dengan 4 per 120 sama dengan, ini lihat saja, 3 dikali 4, 12. Tambahkan 0 yang 2 ini, maka menjadi 1200 dibagi dengan 120 dibagi dengan 120. Langsung saja kita matikan nolnya.
sama dengan 120 dibagi dengan 12. 120 dibagi dengan 12 sama dengan 10. Maka jawabannya 10. Inilah dia prinsip-prinsip perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau kalian amati, pasti lebih mudah cara mengerjakannya. Sekian dan terima kasih.